Makanya saya bilang di media mas, di televisi itu saya bilang ini mirip doktrin teroris. Hanya caranya mereka tidak nyuruh pengikutnya ngebom, tidak suruh melakukan aksi terorisme dan penghancuran tempat-tempat publik, tapi dengan apa? Dengan mengumpulkan dana-dana secara ilegal, gitu. Mengkafirkan orang tua, ya. Jadi kalau ada saudara kerabatnya yang tidak masuk itu, tidak dibaiat, maka dia halal hartanya. Ada pepatah kan mengatakan melemparkan satu batu tapi buahnya kena, ya, kemudian pohonnya kena dan burung yang ada di situ juga kena, gitu. Kasus Al Zaitun ini menyasar banyak target kalau menurut saya. Apa aja tuh? Ya, Islam terutama jadi target. Ya, apa maksudnya Islam jadi target? Memperburuk citra Islam. Karena dari hasil pengakuannya mereka yang pernah di ANII, KW9, ya, didoktrin mau masuk surga nggak? Kalau masuk surga kamu begini, dibaiat, kemudian serahkan sumbangan, infak, ya, dan harus didapat dengan berbagai macam cara. Loh, gimana kalau mencuri? Nggak apa-apa. Tujuan kita mulia, katanya, untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Makanya saya bilang di media mas, di televisi itu saya bilang ini mirip doktrin teroris. Iya, hanya caranya mereka tidak nyuruh pengikutnya ngebom, tidak suruh melakukan aksi terorisme dan penghancuran tempat-tempat publik, tapi dengan apa? Dengan mengumpulkan dana-dana secara ilegal, gitu, mengkafirkan orang tua, ya. Jadi kalau ada saudara kerabatnya yang tidak masuk itu, tidak dibaiat, maka dia halal hartanya. Itu boleh diambil. Dalam itu ilegal juga boleh. Iya, ilegal pun boleh. Jadi menipu dengan cara apapun. Ya, itu kan pengakuannya seperti itu mereka. Loh, berarti yang sekolah di sana semi terbrainwash berarti? Atau punya mindset yang berbeda mengenai? Saya tidak tahu data terakhir berapa jumlah santri yang ada di sana itu, ya. Berapa jumlahnya saya nggak tahu. Apakah mereka ini berasal dari keluarga anggota dan simpatisan gerakan bawah tanahnya, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas mungkin ada dua segmen, ya, keluarga yang nggak tahu menau, asal masukkan anak, gitu, ya. Mereka akhirnya masuk situ, kemudian baru merasa ada keanehan, kejanggalan setelah keluar atau di tengah jalan. Atau yang kedua segmennya adalah memang keluarga dari simpatisan pengikutnya NI Al Zaitun ini, gitu. Makanya ini menjadi concern kita, ya, para ahli pendidikan, ya. Jadi memperburuk citra Islam ini targetnya jelas. Islam jadi target, sama dengan misalnya kelompok teroris, ya, itu menjadikan citra Islam ini buruk. Iya, yang bunuh citranya, ya kan? Iya. Jadi pembunuhan karakter terhadap Islam, gitu, ya. Kemudian yang kedua, merusak pemaknaan ayat-ayat Al-Quran, gitu. Dalam prakteknya kan begitu. Seperti banyak yang dicontohkan oleh mereka itu. Penggunaan ayat-ayat Quran untuk disalahgunakan, ya, dengan interpretasi mereka, gitu, ya? Interpretasi mereka, seperti surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah kalau seandainya bapakmu, anakmu, istrimu, saudaramu, kerabatmu, rumahmu, perniagaanmu, semua itu lebih dicintai oleh kamu ketimbang Allah dan Rasulnya, maka kamu jadi orang fasik, ya, kamu akan diazab oleh Allah. Nah, dibawa kepada pemahaman kalau kamu lebih cinta kepada dunia, orang tua, daripada cinta kepada negara NII KW9, kan, gitu. Nah, itu dianggapnya fasik.
Mungkin juga dong berarti murid di sana nggak tahu kalau itu salah gitu karena sudah tertawatri gitu, ngerasa bahwa ini benar-benar aja gitu. Ada juga dong yang merasa gitu. Ya mungkin kalau dia sudah keluarga besar ya, simpatisan bisa jadi merasa. Sampai sekarang masih berasa benar gitu? Merasa benar mungkin. Oh, soalnya kan kemarin katanya ketika ada masyarakat yang nggak berkenan, protes gitu, yang membela juga banyak katanya gitu. Iya, banyak yang membela. Gitu. Yang membela itu memang... Yang membela itu tentu ya circle-nya. Itu real membela atau memang mercenaries gitu? Pembelaannya kayaknya tidak kelihatan alami ya, kurang alam, tidak alamiah. Jadi kamuflase atau dia memang ada dorongan-dorongan tertentu gitu. Ya. Ini menarik ya. Jadi berharap teman-teman yang nonton juga bisa menginterpretasikan dengan yang dimaksud. Ini bahasanya langsung tapi nggak langsung gitu. Kita mau ngomongnya gimana gitu ya ibaratnya. Nah, Ustaz, ini menariknya gini. Dengan berbagai banyak bukti tersebut, tapi Al Zaitun masih melenggang begini gitu ibaratnya. Kalau misalnya orang Islam gimana dikit-dikit, salah nih gini gitu kan. Langsung deh. Udah habis dah gitu kan. Kena persekusi pasti di mana-mana gitu. Kita aja juga kena gitu. Iya. Kalau hanya karena stigma aja, gitu kan. fitnah gitu kan. Gitu ya. Nah, mereka tuh masih bisa berdiri dan juga banyak masyarakat, ulama segala macam udah benar-benar saklek bahwa ini banyak kekeliruan, tapi masih bisa berdiri. Itu kira-kira ada amalan apa itu saat bisa begitu? Iya, itu bukan menunjukkan sebuah karomah atau kemuliaan dia kemudian dilindungi oleh Allah, bisa tegak eksis berdiri begini. Kebatilan itu atau kejahatan itu tetap akan tegak eksis selama orang-orang yang benar, ya ahlul haq itu tidak bersuara, tidak berbicara. Nah, kita semua sudah bicara nih, sudah mau dibongkar semua. Bahkan ada loh forum ulama umat Islam Indonesia itu sejak 2002 sudah memfatwakan bahwa NII KW9 Al Zaitun ini sesat dan menyesatkan. Nah, maksudnya sudah keluar dari jauh 2002. MUI belum bersuara waktu itu. Karena saya bisa memahami karena belum ada kriteria panduan kriteria sesat itu seperti apa. Baru kan 2007 keluar 10 poin itu kriteria sesat. Apakah mengingkari rukun iman, rukun Islam, mengingkari ibadah yang sudah disepakati ya secara ijma, kemudian meyakini akidah yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah, menafsirkan Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir, mengkafirkan sama muslim tanpa dalil syar'i dan banyak lagi poin-poin lain. Jadi menurut saya Allah ingin mencoba kita ini, sedang menguji kita. Apakah karena begini, ini orang-orang yang mengusung kebatilan, ya itu mereka mainnya secara bergrup, ya mereka punya jejaring. Nah kita kalau tidak berjejaring kuat, juga, tidak berjejaring dan tidak memiliki power, kekuasaan, karena kan yang bisa melarang itu kan penguasa, negara, ya tak? Kalau kita masyarakat sipil, civil society, ormas atau individu mau melarang, menutup, kitanya yang jadi tersangka, kita karena bertindak di luar hukum. Karena hukum kan harus dijalankan oleh negara, gitu ya. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa kita ini harus pertama ya berjejaring. Yang kedua, kita harus memiliki power. Power itu kekuasaan. Ya, nggak usah kita ngalor ngidul lah ya, intinya kekuasaan. Ya, seperti misalnya penguasa itu bisa dengan mudah membuat aturan yang melarang miras, melarang perjudian, melarang perzinahan, prostitusi, cukup dengan satu tanda tangan. Kalau kita ulama cuma ngomong di mimbar, majelis taklim, diviralkan, iya, tapi lu nggak punya kuasa untuk menutup tempat itu kan. Jadi kebijakan powernya lebih kuat ya. Power. Makanya Rasulullah pernah bersabda kan, Innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Quran. Allah ya akan menggenapkan dengan kekuasaan sesuatu yang tidak bisa dilakukan hanya dengan Al-Quran.
Itulah fungsinya sultan, penguasa, power, authority. Ya, authority itu otoritas, kekuasaan. Itu. Jadi dengan kekuasaan itu baru kita bisa menerapkan larangan-larangan. Itu bisa dilarang. Larangan di Quran itu apa aja? Ya, baru bisa kita larang kalau dengan negara, dengan penguasa. Nah, ini pelajaran lah buat kita ya. Jadi, nah, kenapa mereka bisa tetap eksis? Mungkin dalam tanda petik masih ada yang melindungi, ada backingnya. Dan backingnya itu pasti orang berada dalam kekuasaan. Kenapa dia masih bisa bermanuver, masih bisa menggugat, ya, Menko Polhukam digugat sama dia walaupun dicabut Gubernur Jawa Barat, gitu kan, Wakil Ketua Umum MUI juga digugat. Nah, kenapa dia bisa begitu? Karena merasa powerful, walaupun dia tidak megang kekuasaan, tapi temen gue ada di sono kan, ada di dalam nih, teman saya, pelindung saya ada di sana, dia akan backing yang akan melindungi saya gitu. Jadi merasa tidak tersentuh hukum, tapi saya kira sunatullah ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Tinggal nunggu di dahan yang mana nih kan? Tinggal nunggu di dahan mana dia akan jatuh dan di kesempatan apa dia akan jatuh. Nah, berarti tugas kita cuma goyangin pohonnya aja. Goyangin pohon aja. Berarti secara nggak langsung nih guru kita ini ngasih sedikit. Tapi jangan lempar jumroh ya. Iya, jangan. Ini kan ada kisi-kisi berarti buat kita nih, walaupun yang diutarakan begitu, ini berarti ada sebuah mungkin teguran buat kita bahwa mestinya umat Islam itu juga mesti belajar politik berarti. Iya dong. Artinya umat Islam tuh harus banyak yang berada. Tidak harus berpolitik praktis. Tapi kita kan ada ungkapan Buya Muhammad Nasir ya. Orang Islam tuh harus ngerti politik. Tidak harus kamu jadi politisi. Tapi cukup ngerti politik. Supaya apa? Supaya kamu tidak dimakan oleh orang-orang politik. Tidak ditipu, tidak diperdaya oleh para politisi. Itu pentingnya umat Islam jadi mengerti politik, mengerti. Sebab nggak mungkin semua orang jadi politisi. Kan kita ada yang mau jadi pengusaha, ada yang jadi pendakwah, ada yang jadi tenaga pendidik, ada yang jadi entertain, kan. Kalau semua jadi politisi, ya ruang lain tidak ada yang ngisi. Tapi kita tetap di profesi kita masing-masing, tapi kita ngerti politik. Oh ini salah, oh ini keliru. Kalau gitu, gue harus milih yang siapa, yang mana dong, yang benar dong. Ya jangan sampai nanti mereka yang di kekuasaan ini ditunggangi oleh atau dijadikan alat perlindungan oleh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan agama, yang mencemarkan ajaran Islam gitu.